Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bank konvensional pemerintah yang akan dijelaskan oleh Lutfi, Adinda, Sani, Bellatrix, Tegar, dan Sinara. Disimak dengan baik-baik ya. Definisi bank konvensional. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitas baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. Lalu ada produk bank yang dikeluarkan oleh bank konvensional. Yang pertama ada giro, deposito, simpanan pembangunan daerah atau Simperda, tabungan aneka guna atau TAG, tabungan haji akbar, tabungan sulangan, dan tabunganku. Prinsip kegiatan. Bank konvensional memegang prinsip bebas nilai. Artinya, bank konvensional bebas dari nilai-nilai agama sehingga bisa menjalankan peran dan kegiatan apa saja selama menghasilkan keuntungan dan tidak melanggar aturan yang berlaku dari lembaga keuangan negara seperti OJK maupun Bank Indonesia. Adanya sistem bunga. Nasabah memiliki kewajiban membayar bunga meski mengalami kerugian usaha dan tidak terdapatnya ketentuan untuk jenis usaha yang dibiayai. Di sini juga ada usaha yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Yang dilakukan yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Dan yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Dan yang dilarang yang pertama, melakukan penyataan modal kecuali dalam bidang keuangan terhadap perusahaan dan penyataan modal terhadap kegagalan kredit. Yang kedua, melakukan usaha perasuransian, dan yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha, dan yang terakhir, mengubah kegiatan usaha. Nah, bank konvensional pemerintah juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan bank konvensional pemerintah yaitu nasabah terbiasa dengan metode suku bunga daripada metode bagi hasil. Yang kedua, lebih bervariasi. Lalu pilihan investasi terbaik, hadir dengan fasilitas beragam, dukungan peraturan perundang-undangan sehingga bank bergerak lebih pasti. Dan bank konvensional lebih kreatif menghasilkan produk. Lalu kekurangan dari bank konvensional pemerintah yaitu adanya praktek spekulasi tanpa perhitungan, kredit bermasalah, praktik curang, faktor manajemen nasabah dikenai biaya administrasi per bulan, dan sistem bunga haram dalam Islam. Selanjutnya ada cara kerja. Nah, cara kerja dari bank itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan modal, yang kedua berdasarkan fungsi, dan yang ketiga berdasarkan keuntungannya. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu berdasarkan modal. Nah, bank pemerintah ini adalah bank yang tentunya modalnya itu berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bank yang modalnya dari pemerintah pusat itu dikelola oleh badan usaha milik negara atau yang dikenal dengan BUMN. Selanjutnya ada berdasarkan fungsi. Nah, fungsi dari bank ini yang pertama itu menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan pelayanan dengan urusan pembayaran dan peredaran uang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, selanjutnya ada berdasarkan keuntungannya. Nah, keuntungan dari bank ini juga diperoleh dalam 2 aspek. Yang pertama dari selisih bunga, dan yang kedua dari jasa-jasa bank. Kita bahas dari selisih bunga dulu. Nah, selisih bunga ini merupakan simpanan yang diberikan kepada penabung dengan bunga pinjaman yang diberikan berupa kredit. Pendapatan ini juga sering dikenal dengan spread base. Nah, yang kedua itu berdasarkan jasa bank. Nah, dari jasa bank ini memperoleh keuntungan dengan cara yang pertama bisa berupa biaya administrasi, yang kedua bisa dengan biaya kirim, yang ketiga bisa dengan biaya tagih, yang keempat biaya provinsi dan komisi, dan yang terakhir bisa juga dengan biaya sewa atau biaya iuran. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.